Raden Ngabehi Ronggowarsito, pujangga penutup, cermin harmoni Islam dan budaya Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas seorang tokoh besar yang tidak hanya berperan dalam bidang sastra, tetapi juga dalam pembentukan spiritualitas dan pandangan hidup masyarakat Jawa, yaitu Raden Ngabehi Ronggowarsito. Beliau hidup pada abad ke-19 dan sering disebut sebagai pujangga penutup dalam sejarah sastra klasik Jawa. Julukan itu bukan tanpa alasan. Setelah beliau, hampir tidak ada lagi pujangga yang mampu menyatukan kedalaman bahasa, spiritualitas Islam, dan kebijaksanaan budaya Jawa sedalam dan seindah karya-karya beliau. Latar belakang: keluarga dan garis keturunan Ronggowarsito lahir di Surakarta pada tanggal 15 bulan Maret tahun 1802 dan wafat di kota yang sama pada tanggal 24 bulan Desember tahun 1873. Nama kecilnya adalah Bagus Burhan. Ia lahir dari keluarga bangsawan dan terpelajar di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta. Dari garis ayah, ia merupakan keturunan Sultan Hadiwijaya, yang dikenal juga dengan nama Jaka Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang dan keturunan terakhir dari Raja Majapahit. Sementara dari garis ibu, ia merupakan keturunan Sultan Demak yang ketiga, yaitu Raden Trenggono. Ayahnya sendiri, Raden Mas Ngabehi Pajangsworo, adalah seorang pujangga keraton yang sangat disegani. Jadi dapat kita pahami bahwa Ronggowarsito lahir dari keluarga yang memadukan darah bangsawan, intelektual, dan spiritual. Lingkungan seperti inilah yang kelak membentuk dirinya menjadi tokoh yang mampu berdiri di antara dunia budaya dan dunia keagamaan. Pendidikan dan perjalanan intelektual. Pada masa mudanya, Bagus Burhan dikenal sebagai sosok yang agak keras kepala, suka berpetualang, dan tidak terlalu menaruh perhatian pada ilmu. Namun perubahan besar terjadi ketika ia dikirim untuk menuntut ilmu ke pesantren Gebang Tinatar, yang terletak di daerah Tegalsari, Ponorogo. Di pesantren itu, ia berguru kepada seorang ulama besar bernama Kiai Kasan Besari. Kiai ini adalah sosok ulama karismatik yang menjadi rujukan spiritual bagi banyak tokoh besar, termasuk Pangeran Sambernyawa. Di bawah asuhan Kiai Kasan Besari, Ronggowarsito mempelajari Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, serta ilmu bahasa Arab dan filsafat Islam. Ia juga mendalami sastra Jawa kuno dari para pangeran dan pujangga keraton. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Dari seorang pemuda yang suka berfoya-foya, ia menjelma menjadi seorang cendekiawan spiritual. Disinilah terlihat pertemuan antara dua arus besar yang membentuk dirinya. Tradisi pesantren yang berakar pada Islam Ortodoks dan tradisi keraton yang kaya akan simbol budaya Jawa. Ronggowarsito tumbuh di tengah dua dunia itu dan menjembataninya dengan cemerlang. Karier di Keraton Surakarta. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia kembali ke Surakarta dan memulai karirnya sebagai juru tulis keraton pada sekitar tahun 1822. Berkat kecerdasan, kehalusan bahasa, dan kedalaman pengetahuannya, ia segera mendapat kepercayaan dari pihak istana. Tidak lama kemudian, ia diangkat menjadi Mantri Kadipaten Anom, dan diberi gelar kehormatan Raden Ngabehi Ronggowarsito. Sebagai pujangga keraton, tugasnya bukan sekadar menulis karya sastra. Ia juga berperan sebagai penasehat moral dan kebudayaan yang menjembatani nilai-nilai Islam dengan adat Jawa. Ia menulis dengan bahasa yang indah, namun penuh makna filosofis dan keagamaan. Karya-karya monumental Ronggowarsito sangat produktif. Ia menulis banyak serat, yaitu naskah-naskah berbahasa Jawa yang memuat ajaran moral, filsafat, hingga ramalan sosial. Beberapa karya monumentalnya antara lain, Sapo, serat kala tidak karya ini menggambarkan kondisi masyarakat pada zaman yang ia sebut sebagai zaman edan. Sebuah zaman ketika nilai-nilai moral terbalik dan kebenaran tidak lagi dihargai. Banyak orang menafsirkan tulisan ini sebagai ramalan, tetapi secara akademik, ia lebih tepat dipahami sebagai kritik sosial dan refleksi moral. 2. Serat Sabda Jati. Dalam karya ini, Ronggowarsito menulis tentang hakikat kehidupan, kematian, dan kesadaran diri. Ia bahkan meramalkan waktu kematiannya sendiri, yang menunjukkan tingkat kesadaran spiritual yang tinggi terhadap takdir dan waktu. 3. Serat Wirid Hidayat Jati. Ini adalah karya yang sangat penting. Isinya menjelaskan ajaran tasawuf Islam dalam bahasa simbolik Jawa. Ronggowarsito menulis bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Ini menunjukkan kedalaman paham tauhidnya. Serat Jaka Lodang dan Jangka Jayabaya. Kedua karya ini sering dianggap berisi ramalan masa depan. Tetapi sesungguhnya ia sedang menggambarkan perputaran zaman dan ujian moral manusia.
Melalui karya-karyanya, Ronggo Warsito mengajarkan bahwa pengetahuan, budaya, dan keimanan tidak boleh dipisahkan. Semua harus saling menguatkan demi tercapainya kehidupan yang beradab dan beriman. Kehidupan spiritual dan keyakinan sekarang, kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami, keyakinan dan pandangan spiritual Ronggo Warsito. Sebagian orang menganggap bahwa beliau adalah penganut kejawen, karena banyak karyanya memakai istilah dan simbol mistik Jawa. Tetapi jika kita teliti secara ilmiah dan kontekstual, sesungguhnya Ronggo Warsito adalah seorang Muslim yang taat. Beliau berpegang pada ajaran tasawuf Islam, bukan pada sinkretisme agama. Ia memahami ajaran Islam melalui pendekatan kebatinan yang halus, karena ia hidup di tengah masyarakat Jawa yang memiliki tradisi simbolik. Dengan cara itu, ia berusaha menjelaskan nilai-nilai tauhid dan makrifat dengan bahasa yang dapat dimengerti rakyat. Dalam karyanya, ia menulis ungkapan yang sangat terkenal. Sapa ngerti rasa sejati, bakal ngerti sangkan paraning dumadi. Artinya, barang siapa mengenal hakikat dirinya, ia akan mengenal asal dan tujuan penciptaannya. Ungkapan itu sejatinya bersumber dari ajaran Islam yang diriwayatkan oleh para ulama tasawuf, yaitu, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa keyakinan yang dipeluk oleh Raden Ngabehi Ronggo Warsito adalah Islam. Namun, beliau mengekspresikan nilai-nilai Islam dengan bahasa budaya Jawa, sehingga ajaran-ajarannya terasa lembut, simbolik, dan penuh rasa. Pemikiran dan pandangan sosial Ronggo Warsito bukan hanya seorang penulis dan penyair, tetapi juga seorang pemikir moral. Ia mengamati gejala-gejala sosial pada zamannya, keserakahan, kemunafikan, dan ketidakadilan. Semua itu ia tuangkan dalam bentuk simbol ramalan. Sebetulnya ia sedang menyampaikan pesan. Manusia harus tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, meskipun dunia sekitarnya kacau. Dalam serat Kalatida, ia menulis dengan sangat menyentuh hati. Zaman edan, yen ora edan ora keduman. Nanging isih beja wong kang eling lan waspada. Artinya, zaman gila. Jika tidak ikut gila, tidak akan mendapat bagian apapun. Tetapi beruntunglah orang yang tetap ingat dan waspada. Pesan ini sangat relevan hingga hari ini. Ia mengingatkan kita agar jangan sampai kehilangan akal sehat dan iman hanya karena ingin menyesuaikan diri dengan zaman yang rusak. Akhir kehidupan dan warisan intelektual Ronggo Warsito wafat di Surakarta pada tanggal 24 bulan Desember tahun 1873. Beliau dimakamkan di Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hingga kini makamnya masih sering diziarahi oleh para pencinta ilmu, budayawan, dan santri. Warisan beliau bukan hanya berupa teks sastra, tetapi juga pandangan hidup. Ia mengajarkan bahwa budaya dan agama tidak harus bertentangan. Budaya adalah wadah, agama adalah isi. Jika keduanya dipadukan dengan benar, maka lahirlah peradaban yang luhur dan beriman. Penutup, dari perjalanan hidup dan karya-karya Raden Ngabehi Ronggo Warsito, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, iman tidak bertentangan dengan budaya, selama budaya itu dijaga dalam koridor tauhid. Kedua, ilmu dan kesadaran diri adalah jalan untuk mengenal Tuhan. Ketiga, setiap zaman memiliki ujian, tetapi orang yang berpegang pada kebenaran tidak akan kehilangan arah. Ronggo Warsito adalah contoh bagaimana seorang Muslim Jawa bisa menjadi intelektual, sastrawan, sekaligus sufi, tanpa kehilangan akar keislamannya.